Halo, selamat siang teman-teman. Wah, sekarang jam 12 tapi mendung. Udaranya agak sejuk. Ketemu sama saya lagi sketch bike. Sekarang kita mau ke Bintaro. Kita ngobrol apa ya? Oh ya, ini kita ngobrol tentang pendidikan seni. Ini menarik kebetulan karena saya seorang guru. Waduh, guru ya gitulah, paling enggak pekerjaan saya guru, ngajar baik di sekolah maupun les private. Ada yang menarik. Semalam saya baca status seorang teman pelukis dari Lampung tentang sebuah artikel berita anak kecil umur berapa ya, masih kecil pokoknya, kelas 1 SD kalau nggak salah, atau kelas berapa SD lah, juara lomba, banyak juara lomba. Lombanya itu wah, pokoknya kalau dari artikelnya memang saya baca ininya apa, piala dan penghargaannya gila, banyak banget. Pialanya itu satu lemari penuh itu lah. Yang jadi menarik adalah dia dalam berita itu apa, dia diangkat jadi guru oleh sekolahnya, judulnya gitu pokoknya, intinya saya lupa dari kantor berita apa gitu loh, tapi online yang pasti. Tapi katanya pokoknya menurut berita itu jadi guru kecil di sekolah itu. Ini sih saya jadi mempertanyakan gitu loh, apakah semudah itu pendidikan seni? Apakah semudah itu untuk menjadi seorang guru seni? Apakah segampang itu? Itu yang jadi pertanyaan saya. Saya tidak menyalahkan anak kecilnya tadinya. Terus saya bikin status tentang itu dan disertakan artikelnya. Oke. Nah, dari artikel itu seorang teman lain, Mbak Amel, itu kebetulan dia bikin komentar, saya kenal orangnya, apa perlu saya tag? Dia bilang. Saya bilang tag aja sekalian, sama gurunya sekalian, saya bilang gitu. Oke. Dari itu terus dia manggil si ibu dari si anak ini. Ibunya dipanggil oleh Mbak Amel, istilahnya ya di komentar saya. Udah, akhirnya ibunya nongol dan menjelaskan sebenarnya anaknya itu bukan mengajar, tetapi anaknya itu apa ya, kayak ngasih, ya cuman ngasih berbagi pengalaman, cara menggambar itu seperti apa di depan kelas, hanya memberi contoh, jadi bukan mengajar lah. Persepsi dari tulisan di media itu menurut saya terlalu lebay atau melenceng dari cerita sebenarnya, jadi kayak dilebih-lebihkan, dan itu menurut saya berbahaya untuk pembaca seperti saya, karena itu anaknya sekolah di sekolah negeri di Sragen, Jawa Tengah, sementara saya posisi di Jakarta. Otomatis kan saya tidak mengetahui kejadian sebenarnya lah. Tetapi karena membaca artikel itu kan persepsi saya sudah berbeda gitu loh, berdasarkan artikel itu. Nanti saya tulis artikelnya apa, linknya di mana, link beritanya itu di lah. Dari situ akhirnya saya dapat penjelasan dari orang tuanya. Ya, saya jujur, saya terus minta maaf pada orang tuanya tentang kesalahan persepsi saya. Tapi saya pun menjelaskan kesalahan persepsi ini karena media yang melakukan itu. Karena saya lokasi di Jakarta dan dia ada di Sragen itu.
Ada seorang teman yang menanyakan, emang salahnya apa dari anak kecil menjadi seorang guru? Terus ada juga yang menanyakan, emang kenapa sih mas kok itu jadi sebuah perkara gitu, jadi masalah lah buat saya lah bila ya. Silahkan teman-teman yang lain setuju atau tidak setuju, silahkan. Ini persepsi personal saya. Sebagai seorang guru, saya mempermasalahkan itu. Saya ceritakan begini, intinya lah, mungkin bahasanya berbeda, tetapi inti dari yang saya jelaskan adalah menjadi seorang guru itu tidak soal kamu bisa melukis saja. Guru seni rupa loh ya saya bicara. Saya tidak akan terlalu berbicara secara guru secara keseluruhan, tapi mungkin ini juga pada guru yang lain, mata pelajaran lain umpamanya matematika, biologi, fisika, kimia atau apapun lah, olahraga kayak seperti itu. Menjadi guru itu bukan hanya soal bagaimana dia bisa, bukan karena dia jago melukis terus dia bisa menjadi seorang guru lukis. Bagi saya bukan soal itu saja, tetapi seorang guru adalah bagaimana bisa mentransfer ilmu yang dianggap sulit tadi, dianggap susah, itu menjadi gampang, menjadi mudah bagi anak-anak gitu loh. Itu penting buat saya, itu jauh lebih penting dari kemampuan si gurunya itu sendiri. Memang kemampuan juga penting, tapi dalam arti bahwa banyak orang yang pinter di banyak bidang, katakan pinter di bidang tertentu maupun banyak bidang lah, seperti katakan pinter melukis, tapi belum tentu dia bisa mengajarkan cara melukis itu kepada anak murid. Itu perlu dipikirkan. Terus saya punya pengalaman, teman saya itu jago melukis, jauh lebih pintar daripada saya melukis, mau melukis, terutama lukis realis, gila lukisannya, saya bilang keren. Tetapi giliran untuk mengajar, dia angkat tangan, dia bilang, saya tidak tahu apa yang harus saya ajarkan, memulainya dari mana, apa yang harus saya bicarakan kepada anak-anak. Itu lah, itu kan jadi sebuah problem gitu loh, bahwa mencetak guru, menjadi guru itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Asal saya bisa, saya pinter, berarti saya bisa jadi guru. Tidak, buat saya tidak seperti itu. Karena belajar seni itu harus basic to basic, mulai dari awal, mulai dari basicnya gitu loh. Umpamanya anak diperkenalkan mengenal warna, warna ini, warna itu, warna ini, komposisinya yang baik seperti ini, seperti itu. Memang kebebasan, iya, tetapi basic dari pembelajaran itu penting gitu loh. Mengajarkan dasar-dasarnya. Karena apa? Kalau anak sudah mengerti dasarnya, anak akan dengan mudah untuk belajar yang lebih tingkatan pada tingkatan yang lebih sulit gitu. Di satu sisi lain, selain itu, menumbuhkan kesukaan anak. Kesukaan apa sih kok kesukaan ya? Bukan kesukaan, tapi menumbuhkan kemauan anak untuk belajar. Itu juga tidak segampang membalikkan telapak tangan gitu loh. Tahu sendiri, pelajaran seni masih dianggap pelajaran tambahan, bukan pelajaran utama yang harus dimiliki oleh seorang anak. Dianggap bahwa kalau pinter seni belum tentu dianggap anak pinter. Yang dianggap anak pinter, jujur, mohon maaf ini bukan menyinggung, bukan bermaksud menyinggung, tapi ya seringkali yang dianggap anak pinter adalah anak yang pinter bidang sains, matematika, fisika, kimia atau apa-apa. Itu nggak salah, tetapi persepsi secara umum yang dianggap kalau pinter di luar pelajaran sains itu dianggap bukan anak pinter, menurut saya nggak tepat. Karena kepinteran itu berbeda-beda, tergantung bidangnya gitu loh. Tergantung bidangnya. Anak pinter melukis belum tentu pinter matematika. Sebaliknya juga, pinter matematika belum tentu pinter melukis. Atau anak yang pinter fisika belum tentu pinter kimia. Atau anak yang pinter kimia belum tentu pinter biologi.
atau belum tentu pinter di bidang bahasa dan lain-lain gitu loh. Karena seperti belajar bahasa pun juga, guru bahasa Indonesia itu bukan asal kita orang Indonesia bisa jadi guru bahasa Indonesia, karena dalam bahasa Indonesia kan ada aturannya, cara berbicara, cara mengungkapkan pendapat, susunan kata dan lain-lain. Saya kurang begitu paham, tetapi paling tidak seperti itulah. Dalam melukis juga seperti itu gitu loh. Ada susunan, ada komposisi, memperkenalkan warna, memperkenalkan konsep, memperkenalkan ide, bagaimana mengeksplorasi ide dan lain-lain. Itu juga penting, harus diajarkan. Apakah karena jago melukis dengan juara yang segudang itu otomatis dia bisa menjadi guru? Perlu dipertanyakan ulang buat saya gitu loh. Seperti anak yang jago juara olimpiade matematika tingkat dunia, terus dia diangkat langsung menjadi guru untuk mengajar anak lain, itu juga jadi aneh menurut saya. Karena pembelajaran itu bukan soal dia pinter tadi, tapi soal menerjemahkan ilmu itu supaya lebih gampang untuk diterjemahkan oleh anak-anak gitu loh. Membuat anak yang tidak tertarik, membuat anak yang tidak suka menjadi tertarik dan suka. Tidak harus jago, tetapi paling tidak dia memahami apa yang kita ajarkan sebagai seorang guru tentang materi yang kita berikan. Itu penting. Soal masalah katakan belajar lukis, nanti saya nggak mau jadi pelukis. Banyak murid saya mengatakan itu. Saya bilang, kamu jangan jadi pelukis, tetapi kamu belajar melukis bertujuan untuk supaya kamu itu paham apa itu seni, bagaimana memperkenalkan keindahan pada diri kita kepada sekitar kita, bagaimana suatu ketika seumpama kalian punya rumah, bagaimana menjadikan rumah itu menarik, tidak asal tempel, kasih warna, tidak ada asal seperti itu. Jadi memperkenalkan seni itu secara luas, bukan hanya kalau belajar melukis otomatis kalian harus jadi pelukis. Malah jangan, saya bilang sama murid saya, kamu jadilah orang bisnis, jadilah pengusaha, belilah karya kami para pelukis ini, supaya kalian bisa membeli. Kalau kalian jadi pengusaha, kalian punya uang, kalian bisa membeli lukisan kami para pelukis. Tetapi kalau kalian membeli lukisan, kalian sudah tahu, oh karya yang bagus itu seperti ini, karya yang baik seperti ini, karya yang cocok untuk saya itu seperti ini, karya yang menarik, yang pas dan menarik untuk interior rumah saya itu, karena konsep saya minimalis, berarti lukisannya aliran ini atau jenis ini, seperti itu loh. Jangan seperti gini, rumah minimalis tetapi lukisannya lukisan etnik, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, itu jadi akan tidak cocok gitu loh. Seperti itu kira-kira. Jadi mengajar melukis bukan soal hanya kepandaian, tetapi bagaimana mentransfer ilmu itu, bagaimana menjadikan apa yang dipelajari itu lebih menarik, lebih mengasihkan gitu loh. Step by step dalam pembelajaran itu penting gitu loh. Seperti itu masalahnya. Jadi balik lagi, ya bukan salah, tapi menurut saya kurang tepat gitu loh. Kurang tepat saja buat saya. Gini aja lah contohnya, waktu kurikulum 2013 diluncurkan, ini contoh ya, ini saya tidak bicara politik loh ya, tetapi ini berhubungan dengan kebijakan yang menurut saya tidak tepat. Saya tidak mau mengatakan ini kesalahan siapapun, tapi menurut saya kebijakan ini kurang tepat menurut saya. Contohnya gini, waktu kurikulum 2013 diluncurkan, waktu itu saya mewakili sekolah saya untuk guru di Jakarta Barat, karena kebetulan saya ngajar di Jakarta Barat.
di Jakarta Barat saya itu mengikuti kayak apa ya, pengenalan tentang kurikulum 2013 lah. Yang jadi pertanyaan adalah, setiap sekolah harus kan ada 5 mata pelajaran, 5 mata pelajaran SBK, seni budaya dan keterampilan. Itu ada seni rupa, seni rupa itu seni lukis maksudnya. Terus ada teater, ada vokal, ada musik, ada tari. Pokoknya 5 inilah. Lah, dari 5 ini sekolah diharapkan memilih 2 kalau tidak salah. Memilih 2 mata pelajaran yang dianggap bisa diberikan oleh murid dari sekolah. Oke. Yang jadi pertanyaan adalah, saya mengambil contoh waktu itu saya komplain ke bagian yang memberikan materi pembelajaran tentang kurikulum 2013. Yang pertanyakan adalah, guru seni rupa apakah juga harus mengajar musik atau mengajar tari katakan? Dia bilang ya harus, pilih pokoknya dari antara 5 itu pilih 2. Saya bilang saya lulusan seni rupa, oke, tapi saya tidak bisa musik, saya tidak ngerti musik. Kalau nyanyi suara saya fals, ngomong aja suara saya fals, nggak enak didengar orang gitu loh, nyempreng. Kalau saya main teater, saya nggak ngerti tentang teater. Ayo, kalau saya nari, gerakan saya kaku, jalan saya aja kayak robot. Ayo, apakah saya harus ngajar tari? Terus dari teman-teman guru yang lain bilang, Pak, atau dari si mentornya itu juga bilang, Pak, kan bisa belajar dulu dari YouTube sebelum materi diberikan. Saya bilang, apakah menjadi guru hanya sebatas dari YouTube? Karena saya belajar dari YouTube, terus saya bisa mengajar, saya bisa mendidik. Apakah sesederhana dan semudah itu menjadi seorang guru? Nah, terus ada yang nimpalin gini, Pak, saya guru seni musik, saya lulusan seni musik, saya bisa mengajar seni lukis, oke, Bapak bisa mengajar seni lukis, tapi apakah Bapak bisa memahami konsep melukis? Dasar-dasar melukis itu seperti apa? Bapak ngerti tentang nirmana dasar, nirmana ruang, nirmana bentuk, nirmana garis? Ayo, apakah Bapak tahu itu? Seperti saya, apakah karena saya bisa main gitar terus saya bisa jadi guru musik? Apakah karena saya bisa menyanyi dan suara saya bagus otomatis saya berhak menjadi guru vokal? Apakah semudah itu gitu? Kalau gitu, kalau cuman mau cari guru musik gampang, Pak. Cari aja pengamen pinggir jalan di Blok M atau di mana, yang suaranya bagus, yang pintar main musik, atau curah terus jadikan guru. Selesai. Sesederhana itu untuk jadi guru. Apakah iya sesederhana itu? Lah, pada akhirnya terus saya tanyakan juga. Sekarang gini, dari semua teman-teman yang datang ke sini, ini waktu itu untuk MGMP SMP sekolah baik negeri maupun swasta se-Jakarta Barat. Dari situ saya menanyakan lagi, dari semua di sini saya tanya, yang ngajar seni rupa siapa? Kalau tidak salah sekitar 80% di situ mengambil pelajaran seni rupa. Saya tanyakan kembali, berapa orang yang alumni pendidikan seni rupa? Dan dari situ tidak lebih dari 10% alumni seni rupa. Oke. Alumni seni rupa tidak lebih dari 10%. Malah nggak nyampe kayaknya. Kayaknya cuma 2 atau 3 orang deh yang alumni seni rupa. Lah, terus yang lainnya, ada yang saya tanya, Bapak lulusan apa? Saya lulusan pendidikan agama. Oke. Bapak, Ibu, saya lulusan akuntansi, saya juga ngajar ekonomi di sekolah saya. Yang Ibu, saya ngajar sejarah dan lain-lain lah. Yang lain saya tanyakan balik. Loh, dari sini aja kelihatan gitu loh, bahwa pelajaran seni rupa hanya pelajaran sisipan, pelajaran tambahan, pelajaran yang dipaksakan, pokoknya asal ada karena kurikulum, karena paksaan aturan.
bukannya saya senang ada pelajaran seni rupa, tetapi kita tanyakan lagi, berapa jumlah guru seni rupa yang ada di Jakarta Barat untuk SMP. Dari mentor itu mengatakan, menurut catatan dinas kalau tidak salah, dari seluruh sekolah SMP maupun negeri seluruh Jakarta Barat hanya ada tidak lebih dari 15 guru alumni seni rupa yang mengajar seni rupa, baik sekolah swasta maupun negeri. Saya bilang, gila apa? Dari hanya 15 guru ini, dari sekian puluh sekolah yang ada di Jakarta Barat SMP, dan hanya 15 orang, dan dipaksakan kurikulum ini harus berjalan. Saya bilang, saya jujur, saya komplain, saya nggak terima. Ini sama saja melecehkan pendidikan dan melecehkan profesi, kemampuan seseorang guru. Saya bilang, ini sama aja merendahkan, sama aja dianggap pelajaran seni rupa pelajaran gampang lah, udah pokoknya asal anak suruh gambar, anak suruh coret-coret. Bagi saya ini pelecehan gitu loh, ini merendahkan, ya sorry aja gitu loh. Lah, cerita punya cerita, akhirnya si mentor bicara bahwa sebenarnya dia sendiri juga kebingungan. Karena apa? Dia bilang, ya gimana lagi Pak, karena ini aturan dari pemerintah, saya juga hanya mengikuti perintah dari atasan. Oh ya sudah, kalau gitu berarti kan jelas masalahnya jelas kenapa terjadi seperti itu gitu. Alasannya kan jelas kenapa itu terjadi gitu loh. Jadi karena aturan, tetapi pemerintah sendiri yang pemangku kebijakan itu tidak melihat permasalahan secara global. Jadi ya udah pokoknya aturan dijalankan, yang penting kurikulum 2013 berjalan gitu loh. Apa ya? Ya memang rumit sih sebenarnya. Apa pemahaman saya sekarang ini juga istilahnya masih kayak pemahaman personal, karena untuk diterjemahkan secara nyata juga akan sangat sulit karena ya banyak kepentingan lah, baik dari si pendidikan sendiri, sekolah maksudnya, sekolah maupun dari pemerintah dan segala macam. Intinya gini, semua saling berkesinambungan. Cuma menurut saya pendidikan seni adalah harus diajarkan secara dari dasarnya gitu loh. Kalau untuk anak-anak, memang untuk anak-anak diajarkan bagaimana mereka menyukai bidang seni. Tapi saat gurunya sendiri kurang memahami atau tidak memahami pendidikan dasar dari bidang seni itu sendiri, juga jadi perkara gitu loh. Bagaimana mau mengajar sesuatu kalau dia sendiri tidak paham itu. Jadi ya bingung aku mau ngomong. Intinya gitulah. Jadi semoga saja kedepannya bidang seni, pendidikan seni bukan jadi pendidikan sampingan semata, bukan pelajaran yang hanya pelajaran tambahan gitu. Karena jujur ya, seni bisa memberikan banyak dampak yang positif bagi masyarakat, bagi dunia lah. Karena nasionalisme juga bisa melalui seni itu, membawa kesenian Indonesia ke kancah dunia itu juga bisa melalui seni, dan bisa jadi apa ya, bentuk nasionalisme kita seperti itu. Ya memang pendidikan tidak segampang yang dipikirkan sih. Kalau guru tanpa tanda jasa itu buat saya, mohon maaf ya, itu untuk guru-guru yang ada di pelosok. Yang ada di pelosok ya pendidikan guru tanpa tanda jasa di Papua, di Kalimantan, di pedalaman, di Sulawesi di pedalaman, atau Sumatera di pendidikan untuk anak-anak pedalaman gitu. Itu
adalah guru tanpa tanda jasa. Kalau di kota-kota besar ya tetap guru membutuhkan kebutuhan hidup gitu. Ya memang guru juga sebuah panggilan diri, bagaimana kita bisa membagi ilmu. Karena gini, jujur saya awalnya itu tidak suka dan tidak tertarik menjadi seorang guru, tetapi seiring berjalannya waktu saya itu malah begitu menikmati pekerjaan sebagai seorang guru. Bagaimana pekerjaan guru itu menurut saya sebuah pekerjaan yang menyenangkan, karena saat saya menjadi guru saya bisa berinteraksi dengan banyak anak-anak. Di situ bisa banyak belajar hal baru yang seringkali saya sendiri juga tidak tahu, tetapi anak-anak tahu. Dan akhirnya saya malah dapat ilmu dari mereka gitu loh. Dan buat saya itu jadi menarik. Dan akhirnya saya kayak kecanduan untuk mengajar gitu loh. Dan buat saya jadi mengasihkan mengajar itu, tidak hanya sebatas mencari uang gitu. Uang buat saya bonus dari apa yang sudah saya lakukan. Besar atau kecil relatif gitu loh. Seperti itu. Tapi jujur ya, kebutuhan materi iyalah. Dibilang apa, jadi guru nggak usah mikir masalah materi, ya buat saya itu nonsen lah gitu loh. Guru juga butuh makan, sama saja gitu loh. Tuh ya, itu unek-unek saya, cara berpikir saya. Setuju monggo, tidak setuju ya tidak apa-apa. Tapi intinya saya hanya ingin menekankan bagaimana pendidikan seni bukan lagi menjadi pendidikan yang dianggap sepele atau pendidikan nomor 2, tapi seni juga benar-benar pendidikan yang penting. Karena dari seni anak-anak bisa belajar bagaimana berkreativitas, bagaimana mengembangkan imajinasi itu. Karena dalam dunia realitas, kreativitas itu bukan hanya untuk seni, bukan hanya untuk bidang seni, tetapi di pekerjaan itu saat untuk menyelesaikan sebuah masalah itu juga membutuhkan kreativitas. Dan seni memiliki peran penting untuk mengajar anak-anak supaya bisa lebih lebih cerdas, lebih pintar, lebih mampu untuk mengembangkan sesuatu agar menjadi sesuatu yang baru, seperti itu. Dan seni bisa membantu untuk menstimulasi itu anak-anak supaya lebih mengembangkan imajinasi diri dan mengembangkan ide. Selain itu, seni juga untuk pelepasan stres. Percaya tidak percaya, belajar seni kita bisa melepaskan stres. Saya nggak mengatakan harus seni rupa, harus seni lukis, tidak. Seni apapun. Bagi yang suka musik silahkan, bagi yang suka menyanyi silahkan, bagi yang suka teater silahkan, apapun seninya, tari segala macam. Intinya seni. Jadi tidak terbatas hanya seni rupa, seni lukis itu. Jadi ya seperti itulah manfaat seni. Itu manfaat sederhananya saja, karena seperti itu ya. Gimana apalagi ya kira-kira? Udah sih kayaknya unek-unek saya tentang pendidikan seni paling tidak sudah tergambarkan di situ. Mungkin kalau ada yang lain, yang terpikirkan yang lain, nanti akan saya bicarakan lagi. Saya akan buat di vlog lain seperti itu, di vlog berikutnya lah. Atau kalau ada pertanyaan silahkan bikin di komentar, nanti coba akan saya bantu, baik jawaban di komentar langsung, atau kalau memang sekiranya bisa saya angkat menjadi vlog, saya akan bikin vlog
ini, akan bikin vlog seperti ini, bercerita. Dan kalau memang membutuhkan data dan materi, coba akan saya berikan. Kira-kira seperti itu, teman-temanku yang tercinta. Itu oke, kira-kira sampai segitu ya. Kayaknya segitu aja deh. Gambaran sederhananya. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih. Maaf saya sudah ngoceh kemana kemari, kesana ke situ. Kalau ada salah kata mohon maaf. Kalau ada kurang-kurang juga ayam sorry. Mungkin bisa jadi bahan pembelajaran bersama. Yang saya katakan mungkin tidak benar 100%, juga tidak salah 100%, karena balik lagi ini berdasarkan persepsi dan pengalaman pribadi. Boleh setuju, boleh tidak. Bagi yang setuju silahkan dikembangkan lagi pendapat saya untuk menjadi sebuah pemahaman yang lebih baru, lebih baik. Yang tidak setuju juga tidak apa-apa, mungkin memiliki pengalaman yang berbeda dari yang sudah ada sama saya, seperti itu. Oke, begitu saja. Kita lanjutkan lagi nanti. Silakan like bagi teman-teman yang suka dengan video ini. Silakan komentar apabila ada pertanyaan, ada pendapat lain yang mungkin berbeda ataupun sama, silahkan. Kita negara demokrasi, semua boleh berpendapat asal dilakukan dengan cara yang baik, sopan, dan santun pastinya. Oke, setuju tidak setuju monggo. Silakan share untuk teman-teman yang merasa bahwa ini bermanfaat untuk orang lain, monggo. Tidak juga tidak apa-apa. Silakan subscribe bagi yang ingin melihat video lain, video berikutnya yang sekiranya mungkin ada yang cocok dan bermanfaat untuk teman-teman. Semoga saja video-video saya ada manfaatnya, walaupun ya sedikit bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Stay at home, tetap di rumah. Kalau tidak ada kepentingan, tidak ada keperluan, mohon di rumah saja, tidak usah pergi kemana-mana, kecuali pekerjaan. Itu kecuali karena ada pekerjaan. Oke, semoga wabah corona ini cepat berlalu dan aktivitas juga bisa segera dilakukan seperti sedia kala. Jadi semuanya mendapatkan manfaat positif dari kejadian ini. Oke, jangan lupa cuci tangan, cuci kaki, gosok gigi, minum obat cacing bagi yang cacingan, seperti itu. Oke, bye bye.